Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan video pembelajaran kita. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang bab baru, yaitu komposisi fungsi dan invers fungsi. Nah, adapun kompetensi dasar yang mesti kita kuasai adalah menganalisis operasi komposisi dan operasi invers pada fungsi. Pada berikutnya, menyelesaikan masalah operasi komposisi dan operasi invers pada fungsi. Nah, berikut adalah peta konsep dalam menguasai materi ini. Yang pertama, kita mesti paham dulu tentang pengertian dan konsep fungsi. Yang kedua, kita juga akan menyimak bagaimana operasi fungsi dalam aljabar fungsi. Kemudian komposisi fungsi, bagaimana mengoperasikannya, kemudian invers fungsi juga. Kemudian yang terakhir adalah invers dari komposisi fungsi. Yang pertama, kita bahas dulu tentang definisi fungsi. Kita lihat, fungsi adalah relasi khusus yang memetakan semua anggota daerah asal atau domain ke daerah kawan atau yang disebut dengan kodomain tepat satu. Itu definisi dari fungsi. Nah, cara penyajiannya ada 3 ya. Yang pertama diagram panah, yang kedua himpunan pasangan berurutan, yang ketiga koordinat kartesius atau menggunakan grafik. Nah, ini contoh diagram panah penyajian. Kemudian yang ini adalah himpunan pasangan berurutan gitu ya. Yang ini pasangan himpunan A dipetakan ke B. Jadi pasangannya adalah B, Z. Kemudian gambar B, daerah asalnya ini B, anggotanya B dan G, pasangannya di kodomain yaitu B dengan S, maka ditulis B, S. Kemudian G dengan T, maka ditulis G, T. Itu juga dengan G dengan U. Nah, ini disebut dengan himpunan pasangan berurutan. Kalau kita perhatikan pada gambar dan juga himpunan pasangan berurutan, maka C dan D ini setiap anggota domainnya mempunyai pasangan tepat satu pada daerah kodomain. Kita perhatikan C dan D ya, tepat satu, maka ini yang disebut dengan fungsi. Bagaimana dengan A dan B? Apa tidak disebut fungsi? Kita lihat yang A. Alasannya kenapa? Karena ada satu anggota A yang tidak mempunyai theta di B. Kemudian yang B bagaimana? Kenapa tidak termasuk dalam fungsi? Ya, karena ada anggotanya G mempunyai pasangan 2 ya, bukan 1. Jadi di T dan di U. Kita lihat di sini G dengan T, G dengan U. Makanya A dan B bukanlah sebuah fungsi. Saya kira cukup mudah ya memahaminya. Jadi fungsi adalah memetakan semua anggota di daerah asal tepat satu di daerah kawan atau kodomain. Jadi kalau kita perhatikan pemetaan dari A ke B ini, daerah asalnya apa tadi? B dan G. Kemudian daerah kawannya atau kodomain yaitu S, T, U, Z. Sementara rank atau hasilnya adalah S, T, dan U. Jadi kita tahu ini daerah asal, ini daerah kodomain, dan rank adalah hasil dari pemetaan B, anggota A ini. Kalau dibuat formula fungsinya, FB sama dengan S, karena B tepat dipetakan ke S.
FG sama dengan T, FG juga sama dengan U. Nah, ini kalau dibuat dalam bentuk formula fungsi atau rumus fungsi. Perhatikan gambar berikut, yang mana yang merupakan sebuah fungsi. Yang A bagaimana? Jadi sumbu X ini sebagai daerah asal dan Y sebagai daerah hasilnya. Nah, cara mudahnya untuk memahaminya, kita buat garis lurus. Kita lihat, pasang ada di X ini tepat hanya satu saja memotong di garis ini, satu titik. Maka ini disebut fungsi. Untuk gambar kedua juga begitu caranya. Kita garis lurus, tegak lurus sumbu X, maka juga tepat satu titik yang mengenai grafik ini, kurva. Nah, gambar kedua juga merupakan fungsi. Bagaimana dengan yang kedua? Gambar yang kedua ini, kalau kita tarik garis lurus terhadap tegak lurus terhadap sumbu X, maka ada dua titik yang dipotongnya. Dua titik potongnya. Nah, ini sudah jelas ini bukan merupakan fungsi karena X dipetakan kepada dua pada daerah kawannya. Maka ini bukan fungsi. Bagaimana dengan ini? Nah, ini juga bukan. Yang terakhir, apakah ini fungsi? Ya, fungsi. Karena kalau kita tarik garis lurus hanya satu titik yang tepat satu titik pasangan. Nah, itu cara memahami fungsi atau tidak fungsi. Kemudian nilai fungsi. Jika F adalah suatu fungsi dan X suatu input untuk fungsi, maka nilai outputnya ditulis dengan fx. Misalnya fx-nya sama dengan x kuadrat kurang 3x tambah 1. Maka f-2 menyatakan output dari hasil input x sama dengan min 2 pada fx. Kita tulis f-2, berarti x-nya kita ganti min 2 semuanya. Maka hasilnya jadi min 2 kuadrat 4 ditambah 6 ya, min 3 kali min 2 tambah 6 tambah 1, hasilnya 11. Jadi f min 2 sama dengan 11. Kita perhatikan, f ini adalah nama fungsinya, kemudian min 2 ini adalah inputnya, sementara yang angka 11 ini adalah hasil dari fungsi, dan inilah yang disebut dengan nilai fungsi. Lalu secara analoginya, seperti kita membuat jus, inputnya mangga, kemudian fungsinya adalah blender, nah hasilnya adalah jus. Nah, seperti itulah cara kita memahami sebuah fungsi ya. Oke, berikutnya penentuan domain dan range suatu fungsi. Yang rumusnya diketahui ya, tergantung pada pendefinisian rumus itu dalam keadaan terdefinisi. Contoh, kita ada 3 soal, kita bahas. Yang pertama, soalnya Y sama dengan akar 2X tambah 6. Maka bentuk fungsi ini bisa terdefinisi bila yang di dalam akar ini besar dari 0. Maka 2x tambah 6 harus besar dari 0. Jadi kalau kita selesaikan jadinya 2x besar sama min 6 atau x besar sama min 3, sama-sama dibagi 2. Jadi domainnya fungsi ini adalah antara min 3 sampai tak hingga ke kanan. Yang kedua, bentuk seperti t kuadrat kurang 6t kurang 7 akan terdefinisi apabila penyebutnya atau yang di bawah ini tidak sama dengan 0. Maka t kuadrat kurang 6t dikurang 7 tidak sama dengan 0. Kita selesaikan seperti
bab sebelumnya ya, cara menyelesaikannya faktorisasi. Ketemulah T kurang 7, T tambah 1, atau T kurang 7 tidak sama dengan 0 dan T tambah 1 tidak sama dengan 0, atau T nya harus tidak sama dengan 7 dan tidak sama dengan min 1. Jadi domain dari fungsi ini adalah seluruh bilangan real kecuali 7 dan min 1. Karena 7 dan min 1 ini akan membuat fungsinya tidak terdefinisi. Jadi kalau fungsinya rasional tidak boleh penyebutnya 0. Oke, soal yang berikutnya, Y sama dengan akar X tambah 5 per 2 kurang X. Agar terdefinisi fungsi ini, maka di dalam kurung harus besar dari 0, atau X tambah 5 per 2X 2 kurang X besar dari 0. Nah, pembuat nolnya ada dua. Yang pertama, X tambah 5 sama dengan 0, dan 2X 2 kurang X sama dengan 0, sehingga X sama dengan min 5 dan X sama dengan 2. Min 5 dan 2 ini kita tulis dalam garis bilangan. Yang pertama min 5 di sini, kemudian 2 di sini. Lalu kita uji yang di tengah ini. Yang di tengah ini ada angka 0 ya, min 4, min 3, 0 dan seterusnya. Kita ujikan, misalnya kita ambil angka 0, X nya 0, kita ujikan di sini 0 tambah 5, 5, 2 kurang 0, 2, berarti 5 bagi 2 adalah 2,5. Nah, itu adalah bilangan positif. Maka dipastikan daerah sini, interval ini adalah daerah positif. Kemudian daerah yang kedua, kita ambil misalnya min 6 tambah 5, berarti min 1, dibagi 2 dikurang min 6. Nah, berarti negatif ya. Maka daerah sini negatif. Itu juga dengan daerah ini biasanya selang-seling. Kita uji juga 3 di sini, 3 tambah 5 8, 2 tambah dikurang 3, berarti 8 dibagi min 1. Maka daerah ini juga negatif. Nah, berdasarkan pengujian pada garis bilangan, maka daerah yang besar dari 0 adalah itu antara min 5, yaitu antara min 5 sampai dengan 2. Jadi domainnya di situ. Kemudian contoh berikutnya, tentukan rank dari Y sama dengan Fx sama dengan X tambah 1 kurang per X kurang 3. Nah, rank dari fungsi di atas adalah semua output Y. Hal ini berarti harus kita ubah X dalam Y ya. Misalnya Y sama dengan X tambah 1 per X kurang 3 kali silang, maka jadinya Y kali X, XY, Y kali 3, 3Y sama dengan X tambah 1. Kita kumpulkan yang punya variabel X di sebelah kiri, kemudian kita keluarkan X nya, sehingga X dalam kurung Y kurang 1, Y ini 1 ya. Lalu X sama dengan ketemunya 3Y dibagi ditambah 1 dibagi Y kurang 1. Nah, kalau kita perhatikan hasilnya itu 3Y tambah 1 per Y kurang 1 ini terdefinisi apabila penyebutnya tidak sama dengan 0, yaitu Y nya tidak boleh sama dengan 1. Kalau 1 ya 0 sini. Maka ranknya dapat kita simpulkan Y nya itu anggota bilangan real kecuali X sama dengan 1. Nah, silakan Anda coba tugas ini, ada 4 soal. Silakan dicoba diselesaikan lalu dikumpulkan. Itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.